Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bu Devi. Saya Aziza Nursya Febriani, absen 5 dari kelas 1D AKM akan mempresentasikan hasil tugas saya menghitung rasio laporan keuangan. Saya mengambil dari PT Waskita pada tahun 2023. Yang pertama ada profitabilitas, gross profit margin, yaitu rumusnya laba kotor dibagi pendapatan dikali 100% sama dengan 7,78%. Kesimpulannya, perusahaan masih mampu menghasilkan laba kotor dari pendapatan usahanya, tetapi margin ini relatif kecil, menunjukkan tekanan pada biaya produksi. Yang kedua ada operating profit margin, yaitu laba operasional dibagi pendapatan kali 100% sama dengan 7,7%. Perusahaan mencatat laba operasional positif, namun masih kecil dibandingkan dengan total pendapatan, yang bisa mengindikasikan efisiensi operasional yang belum optimal. Kemudian yang nomor 3 ada net profit margin, yaitu laba bersih dibagi pendapatan kali 100%, yaitu minus 36,68%. Hasilnya minus karena di laba bersihnya sendiri saya menemukan angka minus. Untuk kesimpulannya, perusahaan mengalami kerugian bersih yang cukup besar, menunjukkan bahwa setelah memperhitungkan semua beban, terutama beban keuangan, perusahaan mengalami defisit yang signifikan. Nomor 4 ada return on asset atau ROA, yaitu rumusnya laba bersih dibagi total aset kali 100%, yaitu minus 4,20%. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari asetnya masih negatif, menandakan bahwa aset belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan keuntungan. Nomor 5 ada return on equity atau ROE, yaitu rumusnya laba bersih dibagi total ekuitas dikali 100%. Hasilnya minus 34,64%, yaitu kerugian yang besar menyebabkan pengembalian terhadap ekuitas menjadi negatif, yang berarti pemegang saham mengalami penurunan nilai investasi. Nomor 6 ada return on sales atau ROS, yaitu EBITDA dibagi pendapatan kali 100%, hasilnya 5,64%, yaitu dengan EBITDA sebagai dasar perhitungan, perusahaan masih menunjukkan keuntungan operasional sebelum beban depresiasi dan amortisasi, tapi angka ini relatif rendah. Kemudian ada earning per shares atau EPS, yaitu laba bersih dibagi jumlah saham edar dikali 100%, ditemukan minus Rp139,49, yaitu perusahaan mengalami rugi per lembar sahamnya Rp139,49, yang berarti investor tidak mendapatkan keuntungan dari kepemilikan saham mereka pada tahun ini. Lanjut ada likuiditas. Ada 3 current ratio, yaitu aset lancar dibagi kewajiban lancar dikali 100%, sama dengan 99,49%, dengan rasio hampir 100%, menunjukkan bahwa aset lancar PT Waskita hampir sama dengan kewajiban lancarnya. Asetnya hampir sama dengan kewajiban lancarnya, artinya perusahaan memiliki cukup aset lancar untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya, tetapi tidak memiliki margin keamanan yang besar. Kemudian ada quick ratio, yaitu aset lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban lancar. Sini sudah saya kurangi, lalu dikali 100%, hasilnya 81,13%. Rasio ini menunjukkan bahwa kewajiban lancar yang dapat ditutupi dengan aset yang lebih liquid. Ini berarti PT Waskita memiliki keterbatasan dalam melunasi kewajiban jangka pendek jika hanya mengandalkan aset yang lebih cepat dikonversi menjadi kas. Kemudian ada kas rasio, yaitu kas ditambah setara kas sebagai kewajiban lancar dikali 100%, yaitu 5,87%. Dengan rasio kas hanya 5,87%, perusahaan memiliki kas dan setara kas yang sangat rendah dibandingkan dengan kewajiban lancarnya. Ini menunjukkan bahwa PT Waskita sangat bergantung pada piutang atau aset lain yang untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sehingga likuiditas dalam bentuk kas cukup lemah. Lanjut ada solvabilitas. Ada 3, debt to equity ratio atau DER, yaitu total utang dibagi ekuitas kali 100%, sama dengan 724%. Kesimpulannya, rasio ini menunjukkan bahwa total utang PT Waskita jauh lebih besar dibandingkan ekuitasnya. Perusahaan memiliki utang sekitar 7,24 kali lipat dari ekuitasnya, yang menunjukkan tingkat risiko finansial yang tinggi. Lalu ada debt ratio, total utang dibagi total aset kali 100%, yaitu 87,86%, hampir 88% dari total aset perusahaan dibiayai oleh utang. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin tinggi pula ketergantungan perusahaan terhadap utang untuk mendanai operasionalnya. Kemudian ada times interest earned ratio, yaitu laba sebelum pajak dan bunga dibagi beban bunga
kali 100% yaitu 20,92%. Rasio ini menunjukkan bahwa laba sebelum pajak dan bunga hanya mampu menutupi sekitar 20,92% dari beban bunga. Dengan kata lain, kemampuan perusahaan untuk membayar bunga utangnya cukup rendah, yang bisa menjadi sinyal bahaya jika pendapatan perusahaan turun. Terakhir ada aktivitas, ini ada 5 sebenarnya. Namun saya hanya mengambil 4 karena yang account receivable turnover saya tidak menemukan adanya net credit sales pada PT Waskita tahun 2023. Jadi saya langsung ke inventory turnover yaitu COGS dibagi rata-rata persediaan sama dengan 238,39%. Perusahaan berhasil menjual persediaannya lebih dari 2 kali lipat dibandingkan rata-rata nilai persediaan yang dimiliki. 2. Working capital turnover yaitu penjualan tahunan dibagi rata-rata ekuitas sama dengan 84,77%. Perusahaan mampu menghasilkan pendapatan yang cukup tinggi dibandingkan dengan modal kerja yang dimiliki. Jika ada fixed asset turnover, yaitu penjualan tahunan dibagi rata-rata aset, sama dengan 11,30%. Rasio ini menunjukkan bahwa aset tetap perusahaan mampu menghasilkan pendapatan sekitar 11,30% dari total nilai aset tetapnya. Keempat, ada terakhir perputaran aktiva, total penjualan dibagi total aset, sama dengan 11,46%. Kesimpulannya, rasio ini menunjukkan bahwa total aset perusahaan mampu menghasilkan pendapatan sebesar 11,46% dari total nilai asetnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.